Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Chandra Lihani dengan G008072 dari kelompok B7 akan menjelaskan tentang anatomi trangkus digestifus superior. Pertama-tama, saya telah mendapatkan sebuah kasus. Itu seorang pria berusia 35 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri pada ulu hati, epigastrium, yang dirasakan terutama setelah makan, disertai rasa asam di mulut dan sulit menelan makanan padat. Ia juga mengeluh sering bersendawa. Pemeriksaan endoskopi menunjukkan adanya luka kecil pada mukosa esofagus distal dan bagian proksimal lambung yang disertai inflamasi. Dokter mendiagnosis pasien dengan gastroesophageal reflux disease atau GERD yang disertai gastritis. Yang pertama, itu sebutkan organ-organ yang termasuk dalam trangkus digestifus superior dan jelaskan fungsinya secara umum. Yang kedua adalah jelaskan neurovaskularisasi organ tersebut. Yang ketiga, jelaskan anatomi bagian yang mengalami gangguan dan kasus di atas dan perannya dalam mencegah reflux gastroesophageal. Oke, saya akan mulai langsung dengan menyebutkan bagian-bagiannya dan neurovaskularisasinya. Yang pertama itu adalah cavitoris atau mulut. Di rongga mulut, dia fungsinya untuk mengunyah makanan atau mastikasi untuk memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil. Dia juga memulai pencernaan karbohidrat dengan enzim amilase dan membantu menelan. Neurovaskularisasinya itu saraf motoriknya itu ada di nervus trigeminus atau CN5, dan untuk otot mastikasi saraf sensoriknya itu di nervus trigeminus CN5, nervus facialis CN7, dan nervus glossopharyngeus CN9 untuk merasakan sensasi rasa. Terus untuk vaskularisasinya, itu arteri cabang dari arteri facialis dan arteri lingualis. Terus venanya itu adalah vena lingualis dan vena facialis. Ya, kalau dia motorkan untuk mengunyah, terus untuk fungsinya jadi fungsinya lingua itu untuk gigi itu untuk menghancurkan makanan menjadi partikel-partikel, sedangkan lingua ini dia untuk mengecap rasa dan juga untuk fungsi motor untuk berbicara, untuk mengunyah makanan dan lain-lain. Terus selanjutnya ada esofagus. Fungsi esofagus itu untuk mengalirkan makanan dari faring ke lambung melalui gerakan peristaltik. Jadi ini nanti bergerak peristaltik ketika sedang mengunyah, memproses sebuah makanan. Nah, neurovaskularisasinya gimana? Untuk esofagus sendiri, neurovaskularisasinya itu esofagus itu mengalirkan makanan dari faring ke lambung melalui gerakan peristaltik. Neurovaskularisasi saraf simpatisnya itu dia cabang dari trunkus simpatikus. Terus saraf parasimpatisnya itu nervus vagus atau CN10. Terus untuk vaskularisasinya, dia dari arteri cabang-cabang arteri esophageales dan aorta thoracalis. Terus ada arteri gastrica sinistra. Untuk venanya itu vena esophagealis dan yang bermuara di vena azygos dan vena gastrica sinistra. Terus selanjutnya ada lambung atau gaster yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Itu dia fungsinya itu menyimpan makanan sementara dan memulai pencernaan protein dengan enzim pepsin. Terus dia juga yang menghancurkan benda-benda asing yang masuk ke dalam perut. Terus untuk neurovaskularisasinya itu saraf simpatis dia itu nervus planknicus mayor T5 sampai T9. Terus ada saraf parasimpatisnya itu nervus vagus CN10. Vaskularisasinya itu arteri cabang dari trunkus celiacus.
yaitu adalah arteri gastrika sinistra dan gastrika dextra untuk kurva abdominal. Terus ada arteri gastropikloika dextra dan sinistra untuk kurva mayor. Terus ada arteri gastrika brevis untuk fundus, lambung, vena, dan gastrika yang bermuara ke vena porta hepatis. Nah, yang terakhir itu ada duodenum. Nah, duodenum ini fungsinya, duodenum ini itu di bagian pertama dari urus halus kan. Neurovaskularisasinya itu dia arterinya itu ada di persarafan simpatisnya itu berasal dari plexus celiac dan plexus mesenterica superior. Terus ada parasimpatisnya dia di nervus vagus, saraf nervus vagus CN10 kan. Nah, fungsi duodenum itu apa? Untuk penerimaan anjing, terus dia juga untuk netralisir asam dan pencampuran dengan enzim kayak enzim pankreas dan empedu buat makanan kan. Dia juga buat nyerap zat besi dan lain-lain. Terus untuk vaskularisasinya gimana? Vaskularisasinya itu untuk vaskularisasi arteri yang bagian proksimalnya ini itu dia arteri dia disuplai oleh arteri pancreaticonduodenalis superior. Terus yang bagian distal atau bagian bawahnya itu disuplai oleh arteri pancreatiduodenalis inferior, cabang dari arteri mesenterica superior. Terus untuk venanya, vena pancreaticoduodenalis superior dan vena pancreaticoduodenalis inferior. Nah, selanjutnya itu tadi meminta untuk menjelaskan anatomi tentang organ yang terjadi atau terkena. Tadi itu pertanyaan adalah jelaskan anatomi bagian yang mengalami gangguan dalam kasus di atas dan perannya dalam mencegah reflux. Nah, itu ada pada esofagus dan gasternya. Di esofagus ini di sini di bagian ini. Nah, ini itu ada les, namanya itu les atau sebenarnya sphincter esofagus bagian bawah. Les ini itu terletak di atas sambungan gastrovagal di sekitar tingkat vertebrata 11 dan hiatus esofagus pada diafragma. Terus ini itu dikontrol oleh sistem saraf otonom, simpatis dan parasimpatis. Terus serta modulasi hormon, misalnya gastrin untuk meningkatkan tonus les. Nah, peran dia itu apa? Les ini bakal tetap tertutup secara tonik untuk menjaga isi lambung yang isi dari lambung yang asam itu naik ke esofagus, les secara sementara terbuka saat menelan atau bersendawa, memungkinkan makanan masuk ke lambung. Terus pada kasus ini juga ada peran lain, yaitu ada peran hiatus esofagus pada diafragma di sini. Nah, hiatus esofagus pada diafragma ini adalah celah pada diafragma tempat esofagus melewati kerongga abdomen kan. Nah, perannya dalam menjaga reflux ini dia itu bekerja sebagai trigger tambahan dengan memberikan tekanan ekstrinsik pada les yang kita bahas. Nah, saat tekanan intra-abdomen meningkat, saat batuk, ngeden atau gimana, diafragma membantu mempertahankan tekanan pada sambungan gastrovagal untuk mencegah reflux. Terus ada peran dari sudut his juga. Peran dari sudut his itu dia itu sebagai mekanisme katup pasif yang membantu mencegah reflux isi lambung. Oke, selanjutnya
eh, jadi karena kita lagi bahas lambung atau biasa kita sebut juga sebagai gaster ya, bisa membahas tentang gaster juga. Maka tadi gaster itu terdapat 4 bagian, yaitu fundus. Sebelah sini itu ada fundus, terus ada bodinya. Di sini ada kardia. Nah, ini kan esofagus. Di sini tadi ada les juga kan. Nah, di sini ada pylorus kanal, di sini ada pyloric antrum. Nah, ini itu duodenum. Nah, di sini itu di lambung atau gaster ini itu dia itu ada curvatur gastrica minor dan curvatur gastrica mayor ya. Terus di sini juga ada gastropaugeal spinalis atau tadi yang kita sebut, terus ada musculus sphincter pylori. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.